Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Menurut Kementerian Kesehatan Jepang, jumlah kematian selama 2022 naik 8,9% dari tahun sebelumnya. Dalam 20 tahun terakhir, jumlah kematian mencapai 150%. Angka bunuh diri di Jepang juga naik pada 2022. Jumlah total kasus bunuh diri di Jepang mencapai 21.584 kasus. Gila. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Sebut bre. Konnichiwa minasan, konspirasi kopi podcast desu. Apa yang dibangun sama masyarakat itu kan kultur gitu kan. Cuman maksudnya kalau kulturnya juga menawan seseorang untuk tidak bisa berekspresi dengan selayaknya yang dia mau, at the end itu akan membunuh dirinya secara perlahan, entah fisik dan mental sih. Yes. Nah itu kita nggak bisa udah nggak bisa ngomong lagi kontekstual secara negara. Semua orang kayak gitu. Karena everyone is different ya. Let's say ketika ada satu kelompok yang bisa mengikuti tradisi adat itu gitu ya, itu fine aja karena mereka mengikuti itu dengan senang hati. Tapi ada juga untuk sebagian orang yang kayak apaan sih? Apaan sih harus begini begitu gitu kan? Karena kan stigma itu akan terus menjadi apa ya, tolok ukur kita sebagai masyarakat gak sih? Atau gini ya Bre, mungkin karena si Jepang ini terlalu sosialis. Karena ini kan istilahnya tuh gotong royong lah, gue bisa bilang kayak gitu. Iya benar-benar gotong royong banget sih memang gitu. Jepang. Jadi kalau ada satu orang yang gak, kayaknya gue gak ada kontribusinya deh sama masyarakat, apa gue mati aja ya? Gitu gak sih? Iya, bisa jadi kayak gitu. Karena ya itu tadi, kembali lagi ke kalau yang tadi, tidak adanya agama, gak ada yang menahan itu Bre. Iya. Jadi ketika gue gak berguna buat maksud gue kan kalau di Los Santos kan kalau orang udah gak berguna kan tiba-tiba langsung jadi begal kan. Iya. Karena dia Yang dibegal apa? Pagar. Anjir. Di Los Santos orang mah begal yang di dalam Kabel, ya? yang di dalam pagernya. Ini pagernya dibegal. Iya, gue baru nggak tahu begal takut neraka loh. Iya. Kenapa dia nggak bunuh diri aja? Iya kan, maksud gue, saya takut neraka, tapi lebih baik Saya saya begal, takut. gitu kan, gitu. Tapi berarti gue bisa bilang orang Jepang tuh tahu diri loh dia. Daripada gue merepotkan masyarakat, keluarga gue, lebih baik gue mati gitu loh. Bahkan bre nih ya, ini data ya, ini sekali lagi data. Chio Igarashi, profesor ilmu kesehatan di Universitas Teknologi Tokyo mengatakan bahwa inflasi dan ekonomi yang memburuk adalah isu yang paling sering menyebabkan seseorang bunuh diri. Jadi udahlah nomor satu tuh ekonomi, inflasi bla 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 gitu. Nah bahkan menurut data WHO, Jepang adalah salah satu di antara 10 negara yang warganya gemar memilih bunuh diri. Ini mungkin dari perspektif gue eksternal ya, yaitu satu, samurai. Samurai itu disiplinnya tinggi banget. Jadi ketika dia fail, dia harus bunuh dirinya gitu. Itu kultur lah, bisa dibilang harakiri bla bla bla. Nah, sampai ketika di zaman modern ini terbawa kultur tersebut yang membuat masyarakat Jepang tuh serba disiplin gitu loh. Kalau nggak salah ada namanya ya, semangat Bushido kalau nggak salah. Bushido ya kalau nggak salah, gue juga lupa. Semangat samurai lah. Semangat samurai. Samurai itu intinya harga dirinya tuh nomor satu Bre. Bahkan karena gue main Ghost of Tsushima. Jadi PS berapa sih itu? PS3 atau PS4 lah gitu gue main. Jadi samurai itu paling anti kalau berantem sama orang itu sembunyi-sembunyi Bre. Jadi dia beda face ya. to face ya. Iya, jadi dia beda sama ninja ya. Kalau ninja kan memang di Spy ya. pasukan Mata-mata. khusus gitu. Nah, kalau samurai itu cemen kalau misalnya sembunyi-sembunyi dari belakang lu ngebunuh gitu itu basi. Tidak diperbolehkan lah ya. Itu secara aturan ya. Kode etiknya enggak jalan. Mereka tuh lebih yang kayak ayo lo maju lo sini. Satu lawan satu kayak gitu. Jadi satu harga diri, disiplin dan segala macam itu yang membentuk negara Jepang yang sekarang. Kalau yang gitu. gue lihat dari sisi psikologi ya, gue ngeliat berarti Jepang itu such a lonely place. Lonely place. Iya dong. Wow. Lu kayak ketika lu bunuh diri gitu ya, it means kan there is no other option. Gak ada lagi opsi lain kan. Gak ada opsi lagi lain, that's why lu bunuh diri. Dan
Apa sih faktor terbesar dalam bunuh diri? Kesepian ya sih? Eh, Lonely, lu tuh gak ada teman untuk bicara, lu gak ada keluarga untuk ngobrol, untuk lu ceritain semua masalah lu. Let's say mungkin lu punya family, mungkin lu punya pasangan, mungkin lu punya teman, tapi lu gak bisa ceritain itu semua. ya karena itu bre, karena masyarakat yang dibentuk untuk menjadi kuat dalam tanda kutip. Ketika lu ngomong itu ke temen lu yang tinggal di Jepang juga misalnya gitu, enggak lah kita harus kuat gitu, kita harus begini. Dan at the end malah dihakimin. Berarti rakyat Jepang wajib dengerin lagu Aku Bukan Superman. Lagu The Laki-Laki tuh. Iya. Bahkan ya, jadi gue tuh sempat ngeliat di feeds tuh ya, ada cewek Jepang ya, tinggal di Jepang lagi makan ramen gitu. Tau-tau nangis aja bre. Iya. Lagi tengah makan. Keras bukan? Saking saking apa namanya tuh, saking Capek mungkin. capek gitu loh, maksudnya ditiban sama tuntutan sosial, tuntutan keluarga, tuntutan pekerjaan, yang dimana tuh ya ini angka bunuh diri tuh meningkat di Jepang. Dan kalau dari sudut pandang lu Bro Aiman, yang lu lihat di Jepang tuh, lu bisa menangkap apa gitu yang pernah terjadi di sekitar lu tuh, atau ada kasus bunuh diri mungkin? Oh oke. Jadi gue mulai dari ini aja kali ya. Bisa jadi itu adalah potret Jepang di 10 tahun ke belakang sebenarnya. 10 tahun ke belakang. Jadi di mana Sony lagi jaya-jayanya, pokoknya semua perusahaan Jepang lagi jaya-jayanya, semua orang lagi digenjot. Nah, Jepang pada saat itu tuh sekarang udah berpindah sebenarnya ke Korea Selatan sebenarnya. Oh, Samsung, LG gitu ya. Nah, Korea Selatan itu tuh menjadi Jepang. Ini maksudnya trennya. Oh, oke. Iya. Jadi Korea Selatan sekarang itu menjadi Jepang pada saat yang lagi banyak-banyak yang bunuh. Justru Jepang tuh sekarang lagi turun-turunnya. Oh really? Oh, justru Korsel yang lagi naik. Iya, Korsel yang lagi naik. Apanya nih? Naik apanya nih? Tingkat bunuh diri ya. Tingkat bunuh gitu. diri ya. Karena di Korsel itu orang pada kerja semua, apa-apa juga mahal dan lain-lain, stres. Ya udah. Nah, Jepang itu memang udah pernah melewati hal kayak gitu. Dan dekade ini itu kayak Jepang itu sedang apa ya, merevisi kayak lu nggak boleh overwork, lu nggak boleh lembur dan lain-lain. Mulai mengembrace kemanusiaan lah ya, bisa gue bilang kayak gitu. Mulai ya. merevisi itu-itunya. Jadi ya memang karena secara ekonomi juga udah stagnan kan, udah mentok kan sebenarnya Jepang itu. Udah mentok ya? Udah mentok kayaknya sih, udah mentok. Jadi kayak lu apalagi sih di negara Iya, mana iya, lagi iya, sih lu iya, bisa iya. KPR 0,5 gitu. Wow. 0,5%. Ya tapi deposito juga nggak nyampe 1%. Jakarta Apa? 0%. Waduh, siapa itu? Kayak gitu. Iya. Meskipun ya, lu bre, lama-lama lu bre. meskipun Berselepet lu. selama gue tinggal di Jepang, gue pernah melihat kasus di depan mata gue ya. Depan mata lu. Orang Jepang 2, Aha. orang Indonesia 2. Orang Jepang 2, orang Indonesia 2. Iya. Apa Bunuh diri. Satu ada satu lagi yang paling heboh di pegawai fresh graduate-nya Advertising Day itu. Oh. Sampai si CEO-nya tuh mengundurkan diri. Itu paling heboh pernah. Itu yang paling heboh. Karena dia lompat dari gedungnya, itu kan gedungnya tinggi Anjir. banget ya. Wow. Lompat. Nah, itu waktu gua zaman pertama kali ke Jepang, terus beberapa tahun kemudian itu waktu gua jalan ke sekolah bahasa gua, tiba-tiba ada polisi lah. Gue emang tiap hari lewat jalan situ kan. Terus tiba-tiba ada polisi. Terus gue lihat dari jauh, itu kayaknya darah. Anjir. Gila. Wow. Enggak, Itu gue langsung merinding kaki gue. Iyalah. Gila. Itu yang 2 orang Jepang, 2 orang Indonesia tadi. Oh, Bukan? kalau orang Indonesia mungkin bukan teman gue ya, teman dari teman gue satu kampus, dia nabrakin diri ke ininya, ke kereta. Waduh. Nabrakin diri. Ya, itu sama yang paling terakhir ini yang paling heboh, anak trainee. Anak trainee. Mungkin kebetulan dia dapatnya juga yang nggak dia suka kali ya, karena dia dapat itu kayak pekerjaan di saluran air gitu loh. Oh iya. Jadi Iya. kerjaan kuli. Benar. Memang kerjaan kuli itu keras, bahasanya juga keras. Bayangin ketika kalau lu ngomong bahasa Indonesia kan nggak ada kasta ya, nggak ada kasta kan, nggak ada strata. Nah, Jepang itu sama kayak bahasa Jawa sebenarnya. Kalau yang ada yang teman-teman halus, paham. ada yang kasar. Ada halus, ada kromo, ada ngoko. Nah, masalahnya ketika lu ngomong sama bos lu nggak bisa tuh pakai bahasa biasa gitu, nggak bisa bahasa kasar gitu. Sedangkan bos lu tuh ngomongin bahasa kasar mulu. Dan bahasa halus itu kan susah ya. Iya. Lu cuma satu kata bisa jadi
3-4 Maknanya. arah. Oh. Jadi bisa panjang lah kayak gitu-gitu. Nah mungkin dia apes dapet di situ, Tertekan ya. nggak punya temen. Ya, Tapi akhirnya nyatanya yang lu lihat Bun, ini ruang lingkupnya ruang lingkup lingkungan lu loh, gue ngomong ini loh. Iya, dekat. Dan itu lu melihat gitu di sekeliling lu pun ada gitu. Ada. Ya bisa gue bilang itu dekat lah Bre, dengan jangkauannya Bro Aiman ini gitu loh. Dan nggak heran sih kalau misalnya WHO tuh bilang Jepang adalah salah satu di antara 10 negara yang warganya gemar memilih bunuh diri. Bahkan Bre nih, ini menarik nih, fakta menarik. Ada salah satu hutan di sana itu terkenal sebagai tempat bunuh diri terpopuler di Jepang. Ada. Ada, Bre. Angker tuh. Ya, nggak tahu Wah. angker atau enggaknya. Nama hutannya Aokigahara. Lu pernah datang sono gak? Pernah. Oh pernah lo. Tapi nggak, Itu kan di kaki Gunung Fuji kan? iya, bukan di tempat itunya ya, spot Iya, itunya iya, ya. iya. Tapi gue tahu. Lewat aja tahu. Oh berarti Jadi ada sebenarnya- ada spot favorit untuk bunuh diri ya? Ada cok. Jadi sebenarnya itu tempat wisata, bukan tempat wisata ya. Jadi kan namanya kaki Gunung Fuji. Kaki kan. Gunung Fuji. Itu kan hutan. Jadi Ya. hutan, namanya hutan, ada hutan yang memang ada tempat wisatanya, Ya. ada yang memang hutan biasa. Mm-mm. Nah, satu spot itu tuh memang orang pada kesana ninggalin mobilnya. Ya udah. buat gantung diri. Anjir. Ya, entah apapun itu, gantung diri, minum obat nyamuk, bla bla bla. Kayak gitu. Bahkan pun ini di dalam hutan ini sering disebut sebagai tempat sempurna untuk mati katanya. Ini banyak ditemukan mayat tergantung atau overdosis bersama dengan barang kenangan mereka. Usia hutan ini diperkirakan sekitar 1200 tahun. Hutan tersebut dilaporkan sebagai tempat bunuh diri yang paling populer di seluruh Jepang dan masuk peringkat 2 di dunia Wow. sebagai destinasi bunuh diri setelah jembatan Golden Gate di San Anjing, Francisco. destinasi bunuh diri tuh. Ini prestasi atau Keren apa sih? juga ya, keren. Karena sakral mungkin ya. Sakral ya. Gunung Fuji kan gunung kebanggaan orang Jepang. Iya ya. Shinto bukan sih? Sorry ya. Dalam sudut pandang Shinto atau apa itu ya? Bisa dibilang. Ya, Atau secara general aja orang secara Jepang. general sih Oke. sebenarnya. Memang ya kalau kita bicarain Shinto itu Ya. secara garis besar ya. Iya. Shinto itu bisa dibilang agama atau bisa juga dibilang culture gitu loh. Makanya Oke. ketika lu tanya orang Jepang agamanya apa, mereka pasti bingung. Oh. Karena konsep agama, konsep ketuhanan yang kita percayai ya, Iya. apalagi Samawi yang lah. Samawi itu sama apa yang mereka percayai itu beda. Sangat Beda berbeda. banget ya. Sangat Beda. berbeda. Mereka tuh dewanya ada banyak kan? Lebih tepatnya tuh mereka tuh kalau Shinto ya, kalau Shinto lu mau lu percaya Shinto atau enggak, itu tuh lu nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Yang penting lu melakukan Oke. Oke. melakukan apa yang mereka Adat dan tradisinya Iya, ya adat dan seperti itu. Karena tradisinya. at the end Shinto itu bisa gue bilang gini gak sih? Way of life. ya Way of ya, life. Way of kurang lebih life-nya kayak gitu. Orang Jepang gitu loh. Jadi kalaupun memang lu nggak menjalani nggak apa-apa. Tapi kalau lu menjalani lebih baik gitu. Kayak gitu ya. Kayak kurang lebih. Bahkan kalau lu punya agama pun lu menjalani Shinto pun tetap nggak apa-apa bagi mereka. Iya, Nggak iya, apa-apa. Iya, way of life aja. Jadi Ya, kayak budaya lah, prinsip jadi berarti kultur. ya? Iya. Oke. Dan dewa-dewa itu tuh sebenarnya bukan bukan sesuatu yang disembah gitu loh. Cuma ada aja. Kayak ketika gua mendapatkan nasi gitu loh. Ya. Ya dia berterima kasih kepada dewa bumi. bumi yang udah memberikan mereka nasi. Nah, karena mereka berterima kasih ke seluruh elemen, Iya. makanya yang kesannya dewa itu jadi banyak gitu loh. Jadi Representasi dari masing-masing elemen tersebut. oh ya, Ada ya. ini mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu. Apa tuh? Ada dewa Mm-mm. yang kalau orang Jepang kan bilangnya kami sama ya. Kami sama. Ada satu manusia yang masuk kategori kami sama di Jepang. Masih ya? hidup. Hidup Masih hidup sekarang. dan akan terus hidup karena itu kayak kesepakatan bahwa dia adalah kami sama juga. Gitu. Oh. Oh, akan selalu dipilih maksudnya gitu ya? Iya. Oh, oke. Dan itu adalah kaisar Jepang. Oh. Oh, oke. Makanya nggak bisa di. Jadi- tapi itu dipilih oleh rakyat. Ya Enggak dong. Dia kan dinasti, Bre. Oh. Dinasti. Dia Pakai kan asap bukan? Waduh, siapa itu yang pakai asap? Iya kan ada beda. Kan maksud gue cuma nanya. di Italia. Waduh, saya tidak tahu. Di Italia kan luas, coy. Iya. Di Italia kan luas. Luas ya Gitu. teman-teman ya. Iya. Iya. Ya, tapi intinya kita balik lagi tadi ke hutan tadi ya. Ini gue menarik gitu. Maksud gue pengen lagi gue kalau ke Jepang ke sono, Bre. Pengen ke ya? Aokigahara. Iya, karena kan lu beberapa pengen influencer itu. udah pernah ke sana kan, yang Indonesia. Iya, terus ngambil vlog gitu-gitu ya. Terus Sampai ada yang Amerika yang pernah diusir gara-gara dia
nggak sopan aja sebenarnya. Iya sih brengsek oke, juga oke. emang rada brengsek Enggak sih maksudnya. Vincent kesana pengen ini apa menyelesaikan tugasnya sebagai sarjana ahli ilmu cocoklogi. Ilmu cocoklogi dan ilmu hitam. Tapi emang vibe-nya nggak enak sih. Vibes-nya nggak enak. ya, bro? Nggak enak. Nah, lu gimana? Makanya ceritain dong pengalaman lu. Lu sempat masuk atau lewat doang atau gimana? Enggak, di spot hutan bagian itunya, Iya. gue nggak masuk sana. Oh, nggak masuk. Gue cuma ke hutan yang memang orang datang ke sana tuh buat Naik ke Gunung Fujinya. bukan ke gua. Jadi kayak ada taman kayak wisata gitu loh. Oh. Kita ke gua Lo kesana pagi, siang, sore atau malam? sore kalau nggak salah, Sore menjelang malam. itu lo ngerasain vibes gimana tuh? Ya nggak enak aja sih sebenarnya. Berat gitu ya atau gimana? Cewek gue bilang juga nggak enak aja lewat situ juga. Oh, oke. Jadi kita oke. nggak pengen malam-malam gitu di situ terus keluar aja pokoknya. Ngeri juga sih itu ya. Iya, soalnya Kalau lo udah ngerasain hal kayak gitu Itu kan? itu belum di spot itunya ya. masih Gua di- rasa masih sih kalau spot itu bakal lebih dark lagi. sih. dark Wah lagi. anjing gua ngeliatin di YouTube bre. Gila cok dalamnya banyak. Tau gak lo garis polisi yang kuning tuh masih Iya. banyak ngegantung. Terus sorry ya maksud gue kan kalau Shinto tuh kan yang kayak ada jimat-jimat yang warna putih Iya. digantung di pohon. Aduh gue ngeliat itu aja males gue cok. Sumpah dah. Iya berarti kebayang sih energinya gimana tuh ya. Gitu loh. Dan ya ini kalau kita ngelihat dari kasat mata gitu, orang yang lihat itu hutan yang sepi di kaki Gunung Fuji ini tuh kayak benar-benar gelap. Sepanjang jalan di beberapa titik ini hanya bisa melihat pita-pita merah. Lalu ada tas ransel yang ditinggalkan pemiliknya, terus botol-botol sake kosong, kartu kredit, kaos kaki bekas tuh kayak udah sampah-sampah orang bunuh diri tuh. Dan sejauh ini didokumentasikan sejak tahun 1988 sekurang-kurangnya ada 100 peristiwa bunuh diri terjadi tiap tahun di sana. 100. 100. Wow. Gue nggak tahu deh itu sedikit atau banyak, gue nggak tahu. Tapi 100 selama setahun tuh pasti ada gitu loh. Kan itu satu spot kan. Banyak dong kalau 100 cuma buat satu spot doang. Iya banyak lah. Iya Banyak sih, banget itu. Kan sih. bukan Bukan Iya, general iya. seluruh Jepang ya. Iya. itu baru satu spot tuh. Satu spot doang, cok. Iya 100 nyawa, 100 energi bro. 100 energi hilang di situ. Iya, dan itu literally yang kayak nganter nyawa ya. Iyalah. Literally nganter nyawa. Maksud gua, lu bawa mobil ke situ dan mobilnya dikunci lagi. Ya dibiarin aja pokoknya. Mobilnya dikunci. Masih kredit tuh mobilnya. Waduh nggak tahu deh kalau itu. Tapi maksud gue gila tuh segitunya bre. Dan ini akhirnya menjadi suatu penurunan natalitas di Jepang. Ini kembali lagi ke yang disampaikan sama Randy terkait kelahiran itu ambruk banget bre. Jadi bahkan penelitian mengatakan pada tahun 2017 sebanyak 900.000 bayi lahir di Jepang. Namun pada tahun itu juga 1,3 juta penduduk meninggal dunia. Jadi itu perbandingannya tuh. Sampai kalah ya angka kelahirannya. Kalah. Death rate-nya lebih tinggi dibanding Iya. si birth rate-nya kayak gitu. Nah sehingga populasi kematian di Jepang itu lebih tinggi dibandingkan dengan angka kelahirannya. Bahkan CNN itu juga pernah nulis jumlah penduduk Jepang mencapai 124,49 juta jiwa tahun 2022. Jumlah ini turun 556.000 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2023 tuh mengalami penurunan ke 124,34 juta. Jadi yang tadi 12449 jadi 12434. Nah itu Itu cuma selisih setahun. enggak gini. Apa dalam pikiran orang Jepang tuh punya anak tuh beban kali ya? Ya. Kayaknya itu faktor ini deh. Problem negara maju juga sih sebenarnya. Iya ya. Faktor problem negara maju. Setuju gua. Iya karena teman-teman gue juga rata-rata anak-anak Mungkin jaksel iya, gitu ya. iya. Mereka juga katanya, wah gue kalau mau nikah punya anak ya gue harus at Apa least sih gue punya berapa istilahnya M tuh gitu child loh. free ya? Child free ya? Iya kan? Iya child free. Child free. Ya karena menurut mereka lu punya anak lu harus bertanggung jawab secara Setuju. Mungkin penuh. itu juga. Setuju. Dan ya dihitung lagi berdasarkan materi lah ya. Ya bukan gue mendiskreditkan orang Indonesia juga Iya, gitu iya, ya. Maksudnya iya. kemungkinan besar mereka itu akan berpikir berkali-kali untuk punya anak. Untuk punya anak Beda lah sudut pandang yang mereka lihat tuh beda gitu karena mereka melihat apa yang nyata realistis aja gitu Iya, yang dengan realistis aja. maksud gue dia aja susah gitu. Gitu loh bahasanya. Oh iya bener ya. Iya dong. Ngadepin society juga berat. Berat. Dia gitu. sendiri aja susah apalagi gue Nambah satu. punya anak iya. melahirkan songok daging yang baru gitu yang gue nggak tahu bakal jadi gimana kayak gitu kan bahasa kasarnya istilahnya. Iya kalau kayak orang gitu. Indonesia kan hidup berawal dari iman bro. Sebenarnya gini, sebenarnya gue setuju banget. Jadi gue kemarin abis banget nonton podcast Coki Pardede bre. Iya. Jadi dia ngomong soal gini. Ini sebenarnya ini menjawab banget sih.
kenapa orang Jepang seperti itu dan kenapa orang Indonesia seperti itu. Bentar, lo nonton podcastnya di mana? Di Noise bukan? Di Noise. Ini harus. Nah, jadi dia bilang seperti ini, bahwasannya jadi at the end faktor geografis tempat tinggal lu tinggal pun itu juga mempengaruhi, Bre. Satu, Jepang itu negara kepulauan yang sorry itu sih mungkin tanahnya nggak luas-luas banget gitu. Jepang tuh kepulauan ya? Kepulauan tapi kecil sih sebenarnya. Kecil, negara pulau kecil gitu aja kan gitu. Iya. Kalau dibanding sama negara kita gitu loh. Wah, Bre. kita kan Jauh banget. kepulauannya Gede. bahkan dari Jayapura, lo ke Jayapura ujungnya lagi aja tuh Iya. nggak bisa dijangkau bro. Iya, Masih iya. jauh banget. Dan kita tuh terbiasa karena kita itu sumber daya alamnya gila, sumber daya alamnya banyak banget gitu. Kita tuh terbiasa dengan yang karena sesuatu apapun ada jadi nyantai. Iya benar. Yang dimana maksud gue kan adalah kita denger istilah kalau orang Jawa bilang tuh kan maksudnya apa sih hidup tuh numpang ketawa lah apa bla bla bla. Iya Itu kan? mah Jason Ranti anjing. Iya, enggak, bukan maksud gue esensinya ke sana. Iya. Esensinya tuh adalah ya hidup cuman sementara bla 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 gitu-gitu loh. Dan itu orang Jawa gitu, orang Indonesia yang pada umumnya seperti itu karena sumber daya alamnya ada gitu. Jadi mereka tuh nggak yang buat nyari banget kayak kalau misalnya tinggal di Jepang atau tinggal di Middle East. Di daerah yang benar-benar buat nanem tanaman itu bisa tumbuh aja kayaknya susah payah Sulit gitu. ya, tapi minyaknya banyak tuh kayak di Tambun. Iya, tapi at the end kan maksudnya mereka nggak punya privilege itu. Nah, kita punya privilege itu Iya. gitu. Yang dimana akan mempengaruhi masyarakatnya juga. Jadi serba nyantai. Kutukan juga ya. Kutukan. Sebenarnya kalau mau dibilang kutukan, tapi ya bersyukur juga gitu hidupnya Serba di ada negara lah. yang serba Benar. ada gitu loh. Yang dimana ini nggak didapat sama Negara lain lah. Bahkan sampai komoditi terbesarnya mereka aja tuh sampai anime, kartu Yu-Gi-Oh, sampai JAV. Itu kan sesuatu yang dibuat, sesuatu yang artificial, bukan yang alami dari mereka gitu. Benar. Karena mereka tidak bisa bergantung dengan sumber Sumber daya daya alamnya. alamnya. Gitu yang dimana kita tuh cuman sorry tuh saya kita jualan gula aja udah oke gitu. Bener. Gitu loh maksudnya. Bener gak? Iya, Jadi benar. dari situ aja udah beda gitu sebenarnya. Jadi ini yang membuat masyarakat mereka tuh at the end harus bekerja lebih keras lagi dibanding kita yang emang udah punya privilege gitu loh. Oke. Bener gak sih? Bener sih, setuju sih. Analisis gue gitu loh. Kalau gue bilang sih kayak gitu. Dan ya salah satu penyebab penurunan angka natalitas ini salah satunya pandemi Covid kemarin tuh itu parah banget ya. Itu gimana bro kalau waktu itu pandemi Covid di sana? Justru gue nyantai loh di sana. Serius? Karena nggak dipecat juga, alhamdulillahnya Iya. ya. Syukurnya ya nggak dipecat juga dan setiap penduduk itu berarti orang asing dan orang Jepang ya yang punya kartu Oh. penduduk itu tuh dapat 100.000 yen, Wow. 100.000 yen Setara gitu, dengan 10 jutaan lah. Enggak banyak sih sebenarnya kalau buat tinggal di Ya, tapi lumayan lah. 10 juta? Serius lu? Serius. Itu tapi dapat sekali doang? Sekali. Oh, dapat sekali doang. Sekali. Oh. Enggak dapat 10 juta free langsung dari pemerintah gitu? Iya. Nah, kita kemarin bansos kemana? Bansos diterima oleh warga Depok, makan nasi telur. Mahasiswa dapat lebih banyak. Oh berapa? Mahasiswa bisa 2 kali lipatnya. Oh, 20 juta. 20 juta ya. Oh, sorry, per orang ya, bukan per kakak ya. per orang, Cok. per satu kepala. Tapi kalau misalnya satu kakak nih 4 orang, Dapat Iya, empat dapat ya? juta. Iya. Wah anjing, enak Cok. Enak lah. Iya. Itu mungkin lebih ke mental sih lebih tepatnya, bukan faktor ekonomi sih kayaknya. Iya. Di sana psikolog laku. Kayaknya Kurang laku tahu. banget sih kayaknya. Menurut gue ya, ini gue eksternal Iya. ya. Tapi maksud gue kayaknya mereka tuh udah aware banget sama yang Kayaknya kayak cukup gitu-gitu. realistis sih. Cukup Iya. realistis. Harusnya sih ya. Harusnya. Karena kan ya let's say lu punya masalah nih, dan masalah itu menurut gue cukup besar ya. Ketika angka kematian itu lebih tinggi dibanding angka kelahiran, lalu let's say 25 tahun ke depan akan jadi seperti apa gitu kan? Bahkan- Apakah lo harus ngundang etnis Rohingya supaya itu apa melahirkan generasi-generasi baru di Jepang ya, kita nggak ada yang tahu bre. Itu bisa Solusi. solusi yang tepat itu Iya. kayaknya. Tapi itu Dipindahkan sedang jalanin Sedang sama Jepang. jalanin kan? Iya. serius loh. Bukan Rohingya ya. Iya, iya, Bukan oke, Rohingya oke, ya. oke. Maksudnya Perdana Menteri yang kemarin yang yang bunuh itu si Abe itu. Jadi dari tahunnya dia itu mulai mendatangkan banyak tenaga kerja asing ke Jepang. Oh. Ya mungkin menjadi salah satu solusi untuk Ya. Mengatasi itu mengatasi. ya. Tapi at the end mereka jadi terbuka sih at the end. Makin kemari ya. Iya makin kesini sebenarnya society-nya tuh makin jadi agak lebih karet lah sebenarnya. Kalau itu mulai di abad 20-an maybe ya, mungkin kalau di bawah abad 20 tuh kayaknya masih terlalu strict iya, banget gitu ya. sampai
industri lagi naiknya Jepang itu tuh juga masih kuat banget. Bahkan Dan Bre, yang tadi untuk menanggapi lu nih Bre, penelitian itu mengatakan bahwa apabila angka kelahiran di Jepang tidak segera menaik, maka Jepang akan musnah dan punah di tahun 2040. Setuju sih pasti. Serius, itu ahli yang Iya, ngomong rakyatnya gitu. pada kemana gitu Iya, kan? iya. jadi minoritas mereka di sana. Iya. Tah. Jadi minoritas. Dan mungkin tadi benar ya, pandemi Covid juga, terus ketidaktertarikan untuk menikah itu benar banget. Menurut survei bahkan dilakukan oleh National Institute Population, dikatakan hampir 1/5 pria dan sekitar 15% wanita Jepang menyatakan ketidaktertarikannya pada pernikahan. Jumlah ini merupakan yang tertinggi sejak 1982. Lalu sedikitnya angka kelahiran adalah keterbatasan peluang kerja, khususnya untuk kaum muda laki-laki yang dianggap sebagai mencari nafkah keluarga, pada akhirnya memilih untuk tidak menikah dan tak punya anak. Kayak gitu. Jadi bahkan di Jepang pun diungkapkan pada tahun 2017 terdapat 40% tenaga kerja di Jepang yang bekerja di sektor pekerjaan tidak tetap. Mereka mendapatkan upah yang rendah tanpa tunjangan. Tuh gimana tanggapan lo? Oh, sebenarnya kalau masalah ekonomi sih enggak sih kayaknya. Enggak ya? Lebih ke ya memang kehidupan negara modern aja sih. Iya. Tuntutan sosial. Nah tuntutan makanya sosial. menurut gue tuh kayak it's all about the mindset sih. Karena gini, Yes. terkadang ya yang gue lihat kayak dari orang-orang Indonesia yang pada kerja di Jepang gitu kan, ya mereka kan dapat penghasilan yang sama juga dengan orang-orang Jepang Sama, gitu kan. sama. Mereka bisa bahagia gitu loh. Iya. Tapi orang Jepangnya sendiri kenapa enggak? Berarti kan tergantung dari mindsetnya mereka dong. Iya, Benar. bisa jadi. Mindset yang dibentuk sama, atau mungkin bener kali Bre yang tadi lu udah bilangin di tengah-tengah tadi, agama Bre. Iya karena Iya gini nggak apa? sih? Cukup itu berbeda untuk masing-masing orang kan. Bener. Ya mungkin yang menurut lo cukup tuh menurut rata-rata orang Jepang sana tuh kayak kurang gitu loh bre. Iya, ya kayak Rohingya. Oh. kurang gitu kan. Ya kurangnya dia, kita makan segitu aja nggak habis ya kan. Bener, iya. Gitu loh maksudnya. Iya tadi, apakah karena, atau mungkin kita jawab aja masing-masing ya. Kenapa ini suatu death rate yang tinggi dan angka natalitas yang menurun dan bisa menyebabkan Jepang ini musnah at the end gitu di tahun 2040 atau 2045. Apakah karena kultur yang tadi, pendidikan karakter yang membentuk jati diri orang-orang Jepang tuh menjadi manusia yang disiplin, loyal dan menjunjung tinggi harga diri, sehingga tuh mereka tuh kayak hustling gitu loh, hustler gitu, dan money oriented gitu bre. Atau karena memang karena pengaruh budaya di Jepang ini kurang bisa menerima gagasan agama ini dulu ya, untuk dirangkul dan diadopsi gitu. Menurut lu masing-masing gimana? Dari lu dulu ya Bro Aiman. Kalau gue lebih kayaknya ya dari pengalaman gue tinggal di Jepang, mungkin lebih ke kutukan negara maju aja sih sebenarnya. Kutukan negara maju. Kutukan negara maju. I Jadi see. dia tidak melihat anak adalah sebagai value aja sih. Value. Oh, oke. Tidak melihat anak adalah value aja. Meskipun ya di sekitar gue juga banyak yang udah jadi family man dan lain-lain. Cuman memang itu hanya sebagian kecil sih kemungkinan ya. Yang dimana pemerintah Jepang itu udah menggelontorkan banyak dana buat kayak take me out-nya gitu loh. Oh, perjodohan. jodohin gitu. Jodoh-jodohin. Mereka pakai Bumble ya sih? Bahkan faktanya dari sini mereka juga ngerekrut, ya tadi kan rekrutmen untuk JAV itu dia nyari keluar. Iya maksudnya lewat Iya. Twitter gitu, orang pengen daftar tuh bisa gitu, dan nggak mesti orang Jepang gitu. Dan bahkan mereka tuh narik orang untuk supaya mereka datang ke sana gitu loh. Iya. Jadi yang di highlight tuh lebih ke kutukan negara maju ya. Iya, kalau menurut gue ya. Iya, Dan, Iya. dan memang orang Jepang tuh mindsetnya udah nggak bisa apalagi orang-orang yang tinggal di Tokyo udah penat kayak gitu-gitu, udah mindsetnya nggak bisa dirubah ya. Apa tuh mindsetnya? Ya kalau anak bukan sesuatu yang ada value-nya gitu loh. Beban. Bukan lebih ke beban sih. Tanggung jawab. Lebih kayak lu punya barang, lu memutuskan membeli barang kan pasti lu berpikir value-nya. kan? Oke. Iya kan? Oh jadi karena gak ada manfaatnya. Bisa Benefitnya. jadi. Benefitnya. Bisa jadi kayak gitu. Oh, Gua sih beda sama orang-orang Indonesia ya berarti. Beda lah. Orang Indonesia kan anak aset. Iya. Makanya menjadi pada generasi sandwich. bisa aja. Nah, nah, Kan dibilang kan banyak anak banyak rezeki. Iya. banyak kayak anak gitu. banyak rezeki. Nah, kayaknya nggak ada pikiran itulah. Apa ya itu kan karena memang nggak ada value tentang suatu. Maksud gue gini, kita punya prinsip banyak anak banyak rezeki itu kan karena memang kita menganut agama yang dimana kita agama samawi ya bre, yang dimana kita sepakat lah bersama bahwa dikatakan
berkembang biak lah. Bahkan kita Iya. disuruh Oh untuk iya, berkembang bener biak. ya. Iya, Bener, di dalam bener, agama bener. samawi sendiri kita diperintahkan untuk berkembang biak, itu kodratnya manusia gitu kan. Nah, value ini nggak ada di sana. Iya. Kemungkinan ya. Gitu. Terus kenapa- value ini nggak ada gitu. Kenapa Biarawati tidak menikah? Nggak tahu deh kalau itu. Cuman kan katanya kalau itu devosi kan, devosi oke. supaya bisa fokus terhadap Dedikasi. Dedikasi. terhadap Tuhannya dan Iya. masyarakat kayak gitu. Yang ada masalah juga. Iya, Hidup itu kayak kan gitu. pilihan, bro. Bener, bro. Pilih 1, 2, atau 3. Iya benar. Tapi ya at the end kalau gue sih mungkin bisa menjawab dengan satu kultur gitu kan, karena kultur samurai tadi Bushido ya tadi. Tadi Bushido kayaknya. Bushido yang terlalu dijunjung tinggi, sama memang kaisarnya itu tidak membiarkan. Gue pernah dengar deh dari lu Ren, agama tuh bisa susah masuk di sana tuh gimana? Iya, gue Ketika pernah nonton film lah. Iya, lebih tepatnya kekristenan itu sendiri ya. Iya. Gue lupa filmnya apa, tapi Ah. ketika banyak para preacher ya, para pendeta-pendeta ingin coba masuk ke dalam. Ini tahun kapan nih? Wah, jauh bro, masih zaman samurai. Oh gitu. Masih zaman samurai. Itu ketika mau coba masuk, wah itu hukumannya ngeri-ngeri banget. Jadi bukan lagi mereka yang dibunuh gitu ya. Ada satu pastor yang the greatest-nya lah. Nah dia tuh ketangkep kan. Nah dia disuruh menolak imannya. Dia nggak mau tuh. Dia nggak mau kekeh sampai dia akhirnya ngeliat temennya disalib, bukan disalib ya, digantung terbalik, mau dipenggal. Akhirnya dia, wah mau nggak mau dia harus Iya. mendinai imannya lah Imannya di situ. karena atas nama kemanusiaan itu sendiri. Iya, karena pada gitu. saat itu kekristenan udah mulai menyebar di Jepang. Dan ternyata itu memang based on true story, tapi mungkin dilebih-lebihkan lah ya. Iya. Gitu. Nah, kalau yang lu lihat sebagai seorang Indo yang tinggal di Jepang, maksudnya, sorry, lu Islam kan? Iya. Kayak gitu. Nah, untuk kayak ibadahnya di sana tuh seperti apa? Lalu ada masjid nggak terdekat gitu? Itu gimana? Dari sisi pemerintah mereka tuh udah Aware belum itu sih? nggak? Iya. Dengan Yang itu? jelas ajan toa nggak ada ya. Gak ada. Nggak ada. Serius, Oke. Jadi ajannya di masjid Di masing-masing. masjid masing-masing. Karena oke. masjidnya juga nggak ini kan. Nggak, Dan- tapi di masjidnya itu nggak terdengar keluar. nggak boleh. Oh, Kan mengganggu. Oke. Oke, ya lanjut. Oke, Kan mengganggu. Lanjut. Kayak gitu. Cuman secara kebebasan beragama nggak masalah sebenarnya. Oke, sudah Bahkan di kantor, diperbolehkan ya. bahkan di kantor gua kayak lu misalkan mau sholat 5 waktu disediakan. Mungkin ada beberapa tempat yang kayak ribet juga gitu kan prosedurnya, tapi di tempat gua nggak kayak gitu. Oh, nggak kayak gitu. Syukurnya. Iya. Nah, kalau cerita yang tadi, kayaknya gue pernah tahu deh itu tempatnya di mana. Jadi di Gimana tuh? di bagian timur pokoknya yang dibom tuh apa sih, Nagasaki ya? Hiroshima, itu Nagasaki. tuh Iya. sebenarnya Nagasaki itu adalah pelabuhan di mana orang-orang Barat itu datang. Oke. Orang Barat, orang Eropa, orang Iya. Belanda, Oke. orang Jerman banyak, orang Oh, Belanda, orang oh. Jerman. Nah, waktu itu di negara di kota Hiroshima-nya atau di mananya lah, pokoknya di daerah situ yang di daerah timur sana. Gua pernah datang ke satu monumen di mana monumen itu tuh memang monumen persekusi preacher itu. Wow. Jadi mereka disuruh jalan beratus-ratus kilo cuma buat akhirnya dibunuh. Dibunuh ini. Gitu. Karena memang ya zaman dulu Jepang itu ya memang Jepang aja gitu loh, suku Iya, iya, Yamato aja gitu. Benar-benar. Ya intinya mereka patuh aja sama kaisar. Iya. Gitu kan. Iya, sama masternya lah. Sama masternya, sama kaisar. Kaisar bilang apa? Gua nggak mau nih Kristen masuk sini. Bunuh. Iya kayak Iya. gitu kan. Kayak Iya, gitu. karena mungkin menurut kaisarnya juga ketika kekristenan itu masuk kan bisa merusak segalanya kan. tatanan Iya, yang udah tatanannya dibangun, dia. udah dibangun. Iya. Ya wajar lah Bre. Maksudnya seorang akamsi ya kan ngelihat orang. Ya bener dong. Iya, Akamsi iya. ngelihat Seperti ada. orang-orang Babelan. Iya, ada akamsi, ada orang datang baru nih kan pasti ditatar dulu kan, Bener, kayak gitu. bener, Dan bener. jangan dibiarin dia menjadi penguasa di situ kan kayak gitu. Benar-benar. Kayak Tapi ya gitu. sekarang nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman Udah. ada fun fact juga nih. Apa tuh? Gue baru ingat Perdana Menteri kemarin yang dibunuh itu Aduh, gua nggak ngikutin lagi. Kenapa tuh? Alasannya gitu ya. alasannya. Iya, Oke. mantan Perdana Menteri Jepang. Karena Oke. korupsi gak sih? Bukan. Bukan. Jadi orang yang nembak itu Heeh. kesaksiannya dia kepada polisi adalah dia karena kesel karena AB, si mantan Perdana Menteri AB itu karena disangkut pautkan ke salah satu aliran gereja apa gitu. Oh. Nah, oke. ibunya itu ikut gereja itu. Kayaknya aliran gereja Korea deh kalau nggak salah sih. Pokoknya ibunya itu ikut gereja itu, terus duitnya dikuras habis sampai ibunya nggak punya duit pun masih ngasih duit terus ke Ke sana gereja ke situ. gereja itu.
anaknya tuh kayak punya dendam. Nah, kenapa dia akhirnya membunuh AB? Karena ada salah satu acara di mana si mantan Perdana Menteri AB itu kayak lu punya acara nih. Kan gubernur menyambut. Nah, kayak gitu aja sebenarnya. Nah, jadi gereja itu punya acara, si AB itu menyambut. Iya, padahal cuma video doang, bukan dia datang ke situ gitu. Nah, dari video itu kata dia digoreng lah mengasumsi tuh video tuh. Dia mengasumsikan si AB itu ada hubungannya dengan gereja itu. Makanya dia saking dendamnya dengan gereja itu, dia bunuhlah AB itu dari jarak dekat gitu. Jadi dibunuh. Itu dari jarak dekat. Pistol rakitan. Wah, konspirasi lagi nih. Konspirasi. Ini konspirasi lagi. Iya, kalau ya mungkin sih. Iya, konspirasi dong. Iya, karena gini, maksudnya sekelas Perdana Menteri Jepang loh. Iya, Jokowi aja punya pas pampres yang sigap gitu kan. Iya, benar. Masa dia tidak gitu kan? Oh ya, kita tutup dengan konspirasi nih. Iya, benar. Tapi at the end yang kita tangkap ya, at the end ternyata agama itu penting lagi untuk suatu negara gitu, paling tidak gitu kan. Penting. Kayak gitu loh. Tapi terakhir tuh gue abis nge-share di story bre, yang orang-orang Kristen di Jepang tuh udah mulai berani. Dan itu kayaknya baru ini gitu loh. Dari dulu kayaknya gue jarang lihat gitu. Kayak mungkin 2010 ke atas tuh udah mulai berani gitu untuk mereka show off kayak gitu. Dan preaching bre di street gitu. Kan ada tuh gue story itu kayak gitu. Ada kok, ada. Iya, gue sempat sebenarnya gue nggak tahu ya kan aliran mana tuh sebenarnya. Iya. Banyak lah aliran. Benar. Ini lucu sih sebenarnya karena ada suatu hari kamar gue di bel lah. Oke. Datanglah 2 orang itu. Iya. Terus gue bilang, gue tahu nih arahnya nih. Gue mirip lagi kayak kisah gue nih. Terus dia bilang, bukan orang Jepang. Oh, orang mana? Orang Indonesia. Kan nggak ada yang bisa bahasa Indonesia kan? Sialnya satunya bisa bahasa Inggris, jago lagi. Oke. Oh, orang Indonesia. Ngeluarinlah dia iPad. Dia buka website, ada satu video dengan bahasa Indonesia. Gue udah tahu itu apa namanya? Iya, lanjut. Gak usah disebut bre, jangan disebut bre brandnya. Mereka suka nangkring di station di Jepang gitu. Apalagi station yang rame ya. Pokoknya tampilannya mereka tuh udah kelihatan lah pakai rapi kayak gitu-gitu. Itu pasti yang itu tuh. Bahkan gue fun fact gue pernah gitu kan gue udah lumayan lama lah gue pernah kayak kerja di satu toko gitu. Gue pernah disamperin sama orang ini. Nah, gue udah bilang gue Kristen. Nah, dia bilang dari sono ya, yang dari sono ya. Iya, dan dia bilang, "Oh, kita sedikit berbeda. Tapi Tuhannya sama lah, Yesus gitu kan." Wah, gila, gue sampai setiap minggu gue didatengin. Sampai setiap minggu gue bener-bener gue didatengin terus untuk ikut kebaktian situ. Tapi gue tidak pernah mau sih. Sampai akhirnya mungkin dia capek sendiri lah salesnya. Se-ekstrim itu ya bre. Di Indonesia ada tuh ekstrim juga tuh. Ada. Oh, gue juga pernah didatengin lagi. Beda lagi. Mungkin lu tahu lah. Pokoknya yang stereotipnya dia pakai baju putih hitam, pakai dasi, terus pakai naik sepeda, pakai helm. Oh, ini mungkin sedikit beda. Itu mungkin yang dari Amerika. Kali ya. Yang dari Amerika. Iya. Yang depannya M kalau nggak salah. Oke. Ya, pokoknya. Ya. Gue sama cewek gue jalan lah. Gara-gara mungkin karena muka kita asing gitu kan. Terus ada pakai sweater pakai bahasa Inggris juga gitu kan. Didatengin lah sama bule itu. 2 bule itu. Bule. Okay. Datenglah sama bule itu. Cewek gue kan ini kan Protestan kan, Kristen gitu. Terus ditanyain, dikeluarinnya. Lalu terus kita bingung. Ini gimana nih lari? Iya. Dikeluarin lah gitu kita ya. Terus dia cerita semuanya panjang lebar. Waduh, salah kita bisa bahasa Inggris juga. Salah lu tanggepin tuh ya. Tapi keren loh, salesnya bule langsung bro. Bule langsung. Kayak gitu sih. Tapi ya at the end maksudnya benar agama tuh penting. Cuman maksudnya yang terjadi di Jepang sekarang menurut gua paling tidak dengan mereka mengembrace kultur mereka untuk bisa lebih blend in lagi dengan agama. Maksudnya kan value-value agama kan juga banyak yang baik kan. Benar. Dia akan menuntun masyarakatnya untuk menuju kebaikan itu sendiri. Sudah saatnya sih menurut gua Jepang juga terbuka lah dengan hal-hal seperti itu. Yang gue lihat sekarang makin kesini tuh udah mulai terbuka ya. Dengan mereka bisa menyebarkan agama mereka masing-masing itu kan. Itu udah salah satu progres ya. Bisa dibilang kayak gitu. Tidak seperti korut lah. Oh ya. Kalau korut kan bahaya sekali tuh. Iya. Kim Jong Un. Tuhannya Kim Jong Un ya. Iya. Mana memang orang Jepang kayaknya
batu aja sih kayaknya. Batu ya. Batu ya. Bro, tapi satu Itu hal bro. kata-kata yang tepat sih, bener bro. Apa sih kesan lo ya? Yang terindah nih. Tapi kesan lo yang terindah terhadap Jepang? Keadilan sih. Keadilan. Justice. Justice ya. Wow, Lu wow. bisa melakukan hal apapun asal nggak mengganggu orang. Wow. Meskipun tekanan society-nya kuat, tapi ya lu fair sebenarnya. Fair. Itu kata-kata Lu- yang tepat ya, fair. Lu kerja, profesi lu segini, pangkat lu segini, dapat duit segini. Gitu. Jadi nggak ada tuh ceritanya strata. Strata sosial ya. Kalau Nggak ada gap. Iya, gapnya kayaknya kecil dari Jepang. Gapnya kecil. Karena rata-rata negara sorry ya bukannya ini, tapi negara-negara sosialis tuh kan seperti itu, yang dimana pemerataan kayak Iya, gitu. iya. Most likely lah ya. Most likely lah. Makin kayak lu di Jepang, kayaknya pajak lu makin gede. Pajak makin gede. Sama kayak di China juga kayak gitu. Rata-rata Iya. sosialis, komunis tuh kayak gitu kok. Jadi Dan itu gak sih rata. yang mau dilakuin oleh paslon nomor 2? Apa tuh? Pajak. Gue udah sebel aja tuh karena aduh pajak lagi. 40 kota ya. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah mendengerin teman-teman ngopi. Gue juga mau makasih banget nih buat Bro Aiman ya. Iya, Thank you udah Thanks banget lah main. udah main Sama-sama. ke Jakarta. Terima kasih. ya Iya. kan? Nih Undang-undang. lu datang nyamperin kita doang apa gimana? atau gimana gitu loh? Tangan kamu halaman lo ya. Ya. Kampung-kampung. Tiap tahun emang pulang. Pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung besok. Oh, oke. Anyway lu di Jepang tuh kerja sebagai apa? Graphic designer. Oh, graphic designer. Iya. Oke. Nah, ada nggak nih? Mungkin lu kan juga udah dengerin ya podcast kita sebelumnya. Ada kesan dan pesan apa yang bisa lu berikan kepada kita, dan pesan-pesan apa yang lu berikan kepada teman-teman ngopi nih? Silakan. Oh oke. Mungkin yang satu yang kita punya visi yang sama ya. Kalau konspirasi kan bukan berarti lu pengen menyesatkan orang gitu kan. Iya. Enggak. Ini kan kayak lu membuka sudut pandang baru aja gitu. Benar. Benar. Nah, podcast gua tuh juga seperti itu sebenarnya. Oke. Tujuan gua buat podcast itu tuh sebenarnya buat memberikan orang-orang Pemahaman baru Indonesia ya, sudut pandang baru sudut ya. pandang baru tentang Jepang lah, tentang kehidupan lah, tentang apapun lah gitu loh, bahwa kehidupan tuh nggak cuma Indonesia doang. Kenapa judulnya Night in Tokyo? Karena gua ngobrolnya tuh santai kayak gitu-gitu sih. Oke. Vibe-nya dibawa ke Vibe-nya ke malam. Obrolan malam lah ya. Obrolan malam. Wah gila sih. After work, bre. Iya. After work gitu. Ini Night in Tokyo udah bisa didengerin di mana aja nih? Yang jelas noise bisa. Wah di Noise udah Noise bisa. bisa. Oh ya. ya, gue pengen nyoba ntar. Jadi karena udah di sini juga ya. Ya. Jadi gue punya satu episode yang bareng Mr. X itu yang ngobrolin tentang Prostitusi, prostitusi dari iya, A iya. sampai Z. Ini pasti teman ngopi pasti minat ya nih Iyalah. dengan episode Nah, yang itu. gue pengen bikin satu, sebenarnya udah take sih. Oke. Satu episode lagi tentang benar-benar kita ngebahas tempat prostitusi. Dunia malamnya. Wow. Jadi Oke. mulai dari websitenya tuh apa, kita bahas kenapa ini karakteristiknya kayak gimana. Oh. Cuman kayaknya teman-teman harus Secara butuh koin detail ya. butuh koin ya. Wah itu wajib banget sih, wajib banget. harus pakai koin. Jadi teman-teman yang sekarang lagi dengerin ini sekarang, kalian harus mampir ke Night in Tokyo. Night in Tokyo. Podcast Night in Tokyo. Sekarang kalian search dan follow sekarang, subscribe sekarang, nyalain loncengnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen dengerin sudut pandang yang lain tentang masyarakat Indo yang tinggal di Jepang, yang mungkin ada yang tertarik pengen kerja di Jepang kan? Oh Benar, iya, banyak benar. informasi kayak gitu. Cari info dulu gitu loh. Iya. Paling enggak ini juga bisa nambah referensi kalian gitu. Benar. Loh. Kayak Benar, gitu. Dan buat yang nggak follow, gue selepet nanti. Yang buat yang pengen lihat langsung dan denger adiknya Caimin ngomong. Iya benar. Bisa langsung nih. Dan lu lupa nyalain kamera ya? Nyalain kamera ya? Mulai beberapa bulan lalu nyalain kamera. Oke. Ya itu mungkin bisa jadi referensi yang baru ya buat kalian-kalian semua yang suka dengerin podcast terutama kayak gitu. Pokoknya jangan lupa untuk di-follow, di-subscribe podcast Night in Tokyo. Iya. Night in- Nah ini saya thanks banget untuk Bro Aiman udah mau Yoi. datang. Sama-sama, terima Thank you, kasih thank buat you, thank you. Dan udah thanks ngundang. juga buat Noise nih udah Thanks. boleh pakai studionya Thank you, ya kan, Bang Thank you. Randy. Thank you Bang Randy. Terus Mbak Theodora. Asli. Ya kan. Wah gila sih ini. Kita sebenarnya banyak orang-orang baik di sekitar kita. Bro. Bener-bener. Bang Iya. Oza ya salah satunya kan. Iya. Tapi nggak tahu kenapa. Maksudnya kita tuh banyak aja orang-orang baik di sekitar kita gitu, yang nopang kita gitu, Bener-bener. kayak gitu. Dan Saling membantu lah. Saling membantu. Zamannya kolaborasi lah. benar. Oke, teman ngopi, Ya konspirasi ngopi. seruput dulu kopinya.